Pemirsa tentunya masih bersama dengan kami dalam Berita Lampung. Bagi Anda yang baru saja bergabung, kami akan menyajikan kembali berita utama hari ini. Lima jenazah sekeluarga korban pembunuhan di Waikanan dimakamkan dalam satu liang. 3 jenazah belum teridentifikasi identitasnya. Seorang guru SD di Waikanan ditangkap polisi karena mencabuli 5 murid perempuannya. Sejumlah mantan pengangkut sampah menggugat Pemkot Bandar Lampung ke Pengadilan Tata Usaha Negara karena dipecat secara sepihak. Seorang pria Senin sore terpergok mencuri uang dalam kotak amal Masjid Miftahul Huda di Kelurahan Gunung Sula, Kecamatan Wehalim, Bandar Lampung. Rekaman CCTV menunjukkan pencuri membalikkan kotak amal dan mengambil uang dari sela-sela lubangnya. Menurut petugas Masjid Miftahul Huda pada Selasa siang, pencuri itu terpergok dan ditangkap warga. Namun saat diserahkan ke aparatur kelurahan, pencuri yang tidak diketahui namanya itu kemudian dilepaskan karena diduga menderita gangguan jiwa atau ODGJ. Berarti kan bisa diambil gitu. Oh itu. Nah, kalau ngelihat jamnya itu. Pencuri itu mengambil uang Rp496.000 ya? dari dalam kotak yang masih tergembok. Ya? Pencuri itu diminta tidak mengulangi perbuatannya dan uang yang sempat dicuri lalu dikembalikan kepada pengurus masjid untuk dimasukkan kembali ke dalam kotak amal. Nah itu akhirnya dipegang itu. Oh dibawa orangnya Pak, ketangkep Pak? Tangkap Pak. Oh ya, dibawa sama pihak polisian? Ininya kayaknya gendol gitu. Ditinju Pak? Ditinju. Oh iya Pak. Juga ODGJ atau gimana Pak? Hah? Orang gangguan jiwa infonya? Ya kalau orang seperti itu sebenarnya normal ya, kalau sifatnya kalau tahu duit kan berarti normal. Pembobolan kotak amal di masjid ini pertama kali terjadi. Warga dan pengurus masjid berharap agar kejadian serupa tidak terulang kembali. Kotak amal di dalam Masjid Miftahul Huda kini sudah diperbaiki dan dipindahkan ke lokasi yang lebih aman. Oh dibalikin ya? Robi Laste melaporkan dari Bandar Lampung. Seorang warga terjatuh setelah motor yang dikendarainya tergelincir di jalan licin dan berbatu. Beberapa warga menolong mengangkat motor karena pengendaranya terluka di kakinya. Jatuh. Risiko terjatuh itulah yang setiap hari mengancam warga desa Bandar Dalam, Kecamatan Lumbok, Seminung. Jalan penghubung dusun Waikerkai dan Binjai di desa Bandar Dalam belum diaspal, jalan jadi licin saat hujan. Jalan sepanjang 8 km ini satu-satunya jalur menuju ke ibu kota kecamatan hingga ke pusat kota Lampung Barat. Warga harus melintasi jalan terjal, licin dan berbatu saat beraktivitas atau mengangkut hasil panen. Roda motor dipasangi rantai yang telah dimodifikasi supaya perjalanannya lancar. Upaya meminta perbaikan jalan ke pemerintah provinsi bukan sekali 2 kali, bahkan sudah sering kali, namun selalu berakhir kekecewaan. Ini kenapa dipasang rantai motornya Pak? Ya soalnya licin Pak jalannya. Licin ya? Ya. Sering nggak sih jatuh kalau lihat sini? Pernah. Ya. Bawa barang kayak gini dari pasar ya? Ya kita mintanya masyarakat ya harus jalan diperbaiki kayak bagus, kita enak jalannya. Jadi apa-apa diambil sama mobil, barang petani gitu ya. Sambil menunggu itikat baik dari pemerintah provinsi, warga dan aparatur desa bergotong royong meratakan jalan dengan alat seadanya.
Rosandi melaporkan dari Lampung Barat. Pemerintah harusnya malu pada apa yang dilakukan Sukarman, seorang pria Parubaya asal desa Warga Indah Jaya, Kecamatan Banjar Agung, Tulang Bawang. Secara sukarela, kakek 76 tahun ini hampir setiap hari menambal jalan yang berlubang di jalan poros desanya. Sukarman bersiap dengan peralatan sederhananya, seperti cangkul, golok, atau sabit, dan gerobak dorong. Karena usianya yang sudah renta, ia tidak bisa terlalu jauh dan hanya menuju jalan rusak di dekat rumahnya. Jalan yang berlubang ditimbun menggunakan tanah dan batu yang dipungutnya di pinggir jalan. Sudah sebulan Sukarman melakukan hal ini karena prihatin banyaknya lubang di jalan yang menghubungkan Kabupaten Tulang Bawang dengan Tulang Bawang Barat. Jalan berlubang dapat membahayakan pengendara. Ia ikhlas melakukannya tanpa berharap imbalan dari siapapun. Karena banyak kawan kadang-kadang naik motor senggolan berebut jalan yang baik. Karena ini banyak sekali lubangnya, dalam-dalam lagi. Berarti nggak ada yang membiayai Pak De ya? Nggak ada. Inisiatif saya pribadi. Sukarman akan menambal jalan di sela waktu pertaniannya. Semua ia lakukan karena tidak ingin lagi ada kecelakaan sambil menunggu itikat baik pemerintah memperbaikinya. Mustaqim melaporkan dari Tulang Bawang. Beserta Forkopincam, Kecamatan 3 pasar mingguan desa diresmikan Pemda Lampung Utara pada Selasa siang. 3 pasar itu masing-masing adalah Pasar Kamis di Desa Negara Ratu, Kecamatan Sungkai Utara, lalu Pasar Rabu di Desa Kota Agung, Kecamatan Sungkai Selatan, serta Pasar Isorejo di wilayah Kecamatan Bunga Mayang. Ketiga pasar itu dibangun pihak Dinas Perdagangan Lampung Utara menggunakan Anggaran Pemulihan Ekonomi Nasional atau PEN 2021. Dan baru selesai dibangun pada 2022 dengan menggandeng Kejaksaan Negeri Lampung Utara. Hadirnya pasar rakyat yang lebih modern dan bersih diharapkan membantu meningkatkan perekonomian warga pasca terdampak pandemi COVID-19 dan kenaikan harga bahan bakar minyak. Pedagang dan warga juga diminta saling menjaga kebersihan pasar dan tidak merusak bangunan. Hardi Yohaba melaporkan dari Lampung Utara. Pemirsa, informasi tadi sekaligus menutup perjumpaan kita pada pagi hari ini. Saya Vika Rana dan seluruh tim redaksi pamit undur diri, selamat beraktivitas dan sampai jumpa.